Kalau kamu lihat rekaman ini, dan ini, itu bukan rekaman CCTV biasa. Mix versi B mengungkap fakta secara nyata. Muhammad Ilham Pradipta, berusia 37 tahun, seorang kepala cabang dari sebuah bank ternama, ditemukan tewas di Bekasi setelah sebelumnya diculik. Ada apa sebenarnya? Mari kita runut peristiwanya satu persatu. Hari itu, Ilham berjalan ke sebuah parkiran supermarket di bilangan Ciracas. Pada saat Ilham menunduk hendak membuka pintu mobilnya, seorang laki-laki kekar mendekat dan dalam hitungan detik, tangan laki-laki tersebut sudah mencengkram bahu Ilham kuat. Ilham panik, berusaha teriak, tapi teriakannya redam karena lalu lalang sekitar. Nggak sampai di situ, pria kedua datang dari arah mobil berwarna putih. Dengan gerakan cepat, pria kedua tersebut membanting badan Ilham ke arah mobil, dan pintu ditutup. Mobil melaju kencang, meninggalkan parkiran tersebut. Di sisi lain, ada seorang istri yang gelisah. Bagaimana tidak? Telepon tidak berbalas, pesan tidak terbaca. Pada malam hari, resmi laporan orang hilang masuk ke kepolisian. Keesokan paginya, ada seorang petani hendak pergi ke sawah di daerah desa Cilangkara. Langkahnya terhenti. Ia menemukan sesosok tubuh kaku dengan mata, tangan, dan kaki dililit lakban. Yang paling parahnya, terdapat luka lebam di sekujur tubuh. Terlihat jelas, mayat tersebut disiksa sangat kejam hingga akhir hayat. Tidak lama dari mayat tersebut ditemukan, polisi datang. Identitas mayat terkuak. Ia adalah Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang sebuah bank ternama yang sehari sebelumnya terlihat masih beraktivitas di daerah Jakarta. Hasil visum yang keluar menunjukkan adanya hantaman benda tumpul di dada dan leher, yang kemungkinan besar membuat Ilham sesak nafas dan kemudian terjadi hipoksia, yaitu kekurangan oksigen. Satu yang pasti, Ilham meninggal dalam keadaan yang pilu dan kekerasan yang tidak tergambarkan. Ilham dipaksa mati dengan cara paling kejam. Polisi bergerak dan menangkap para eksekutor penculikan tersebut. Polisi menangkap 4 orang berinisial AT, RS, RAH, dan RW sebagai eksekutor penculikan tersebut. Lagi, hanya eksekutor. Pertanyaan kita semua, siapa sebenarnya dalang di balik ini semua? Dan kenapa seorang kepala cabang bisa dijadikan target? Dan mengapa Ilham harus meregang nyawa dengan cara begitu keji? Apakah pembunuhan Ilham adalah pembunuhan terencana? Atau ada yang lebih kelam yang belum terungkap? Mungkinkah sebenarnya Ilham mengetahui sesuatu yang jika faktanya terungkap membuat geger? Mungkin terkait isu kredit fiktif sebesar 13 miliar rupiah? Dan mungkinkah dalang di balik semua ini adalah orang yang tak tersentuh? Tentunya kamu, aku, dan kita semua menunggu laporan dari pihak kepolisian tentang ada apa sebenarnya di balik ini. Kasus ini menjadi sorotan, tidak hanya karena terjadi pada seorang kepala cabang sebuah bank, tapi juga kasus ini terjadi di siang hari dalam keadaan ramai, mengingatkan kita semua bahwa tindak kejahatan bisa terjadi di siapa saja dan kapan saja. Citra dari Mix versi B pamit undur diri. Nih, dia masuk, wah langsung disergap. Disergap.
Pak Baskoro melihat. Nah, Pak Baskoronya ini curiga di sini. Itu Pak Ilham, Pak Ilham, Pak Ilham, Pak Ilham. Nah kan, dia nelfon